Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Al-Quran berisi tentang peringatan dan kabar gembira. Dalam kolamnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira tentang gambaran kenikmatan kehidupan surga sebagai balasan bagi mereka yang beramal soleh saat hidup di dunia. Namun Allah juga berkali-kali menggambarkan tentang bagaimana kehidupan di neraka yang begitu pedih dan menakutkan. Meski nantinya manusia akan disiksa berdasarkan keburukan yang diperbuat, namun penghuni tempat ini pasti akan merasakan siksa berikut. Salah satu surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kehidupan neraka adalah surat Al-Waqi'ah. Surat ke-56 ini menerangkan bagaimana suasana, angin, air, dan makanan manusia saat berada di neraka. Yang pertama, angin sangat panas dan air yang mendidih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah menerangkan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan menjadi 3 golongan, yakni golongan kanan, kiri, dan golongan orang-orang yang lebih dahulu beriman. Golongan kanan ini nantinya akan berada di sebelah kanan Arash dan keluar dari sebelah kanan Adam. Mereka diberi kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka dan menjadi mayoritas penduduk surga. Sementara golongan kiri adalah mereka yang berada di sebelah kiri Aras dan keluar dari sebelah kiri Adam. Mereka menjadi mayoritas penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana sengsaranya kehidupan golongan kiri ini. Pertama adalah siksaan dari tampaan angin dan air yang mendidih. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Surat Al-Waqi'ah ayat 41-42. Jika biasanya angin dan air mampu menyejukkan manusia, maka di neraka kondisinya berbeda. Karena angin yang ada di sana berbahan dasar api yang panasnya begitu dahsyat. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan jika api yang ada di dunia ini hanya seperti bunga api akhirat nanti. Abu Hurairah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api dunia ini benar-benar cukup panas, ungkap para sahabat. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pula dengan air yang mendidih. Panasnya begitu memuncak dan membakar tubuh penghuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang air mendidih ini dalam surat Ar-Rahman. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara hamimin, air panas yang memuncak panasnya. Quran surat Ar-Rahman ayat 44. Yang kedua, naungan asap tebal. Asap di dunia ketika terjadi kebakaran hutan begitu membuat heboh. Banyak orang sakit, mulai dari sakit mata, ispa, hingga kematian karena bencana kabut asap yang terjadi. Lantas bagaimana dengan asap di akhirat? Ya Allah, pasti lebih mengerikan lagi. Allah menjelaskan bahwa penghuni neraka nanti akan merasakan asap tebal ini. Dan naungan asap hitam tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Quran surat Al-Waqi'ah ayat 43-44. Naungan atau bayangan biasanya bisa dijadikan untuk tempat berteduh kala seseorang merasakan kepanasan. Namun tidak dengan bayangan di neraka, karena bayangan yang ada di sana adalah bayangan asap neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam Ar-Mursalat, pergilah kamu untuk mendapatkan bayangan atau naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta-unta kuning. Quran surat Al-Mursalat 30-33. Yang ketiga, memakan dari pohon zakum. Zakum merupakan pohon yang buahnya menjadi makanan para penghuni neraka.
Namun jangan membayangkan buah zakum layaknya apel dan anggur, karena zakum akan menimbulkan sakit di perut dan menyiksa yang memakannya. Namun tidak ada pilihan lain dari penduduk neraka. Mereka terpaksa memakannya karena sudah tidak ada makanan lain. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, pasti akan memakan pohon zakum, maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu kami akan meminum air yang sangat panas, maka kamu akan minum seperti unta yang sangat kehausan. Itulah hidangan untuk mereka di hari pembalasan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 51-56. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya setitik dari zakum diteteskan di dunia, niscaya akan menghancurkan kehidupan semua penghuninya. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang menjadikan zakum sebagai makanannya? Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sahabat beriman, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari siksa neraka yang begitu pedih dan sangat menyiksa, dan semoga diberikan kekuatan agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kami tidak pernah bertemu dengan 3 penyiksaan ini dan penyiksaan lain yang mengerikan itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sebagai makhluk yang lemah tentu tak bisa menghilangkan ketergantungannya dengan Sang Pencipta. Salah satunya dalam bentuk doa. Bahkan doa-doa yang dilantunkan para utusan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Inilah 5 doa mustajab warisan 5 nabi dan rasul. Yang pertama, doa taubat Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan yang membuat keduanya terusir dari surga dan diturunkan ke bumi, mereka pun lantas memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya tersebut. Doa ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 23 yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antara salah satu bentuk mentaati perintah Allah Ta'ala adalah dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Hal ini tidak hanya wajib dilakukan oleh manusia biasa, para nabi pun juga diwajibkan untuk selalu melakukan amalan-amalan soleh. Seperti halnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka bergotong royong membangun rumah Allah di Mekah, yaitu Ka'bah yang hingga saat ini menjadi kiblat umat muslim sedunia. Dan ketika pembangunan Baitullah telah selesai, keduanya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Yang ketiga, doa kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam. Salah satu Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan ujian berat semasa hidupnya adalah Nabi Ayub. Pada saat itu semua hartanya hangus dan tidak tersisa. Keturunannya pun meninggal, terlebih lagi dikarenakan penyakit yang merusak tubuh dan wajahnya. Namun semua dihadapinya dengan penuh kesabaran. Lebih hebatnya, ketika ia telah mengucapkan doa tersebut, penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun tersebut sembuh. Bahkan keturunan dan hartanya pun dikembalikan Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang berlipat ganda. Inilah doa Nabi Ayub. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang.
Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Yang keempat, doa syukur Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman merupakan salah satu nabi yang dilimpahi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mukjizat yang dimilikinya pun sangat luar biasa, yaitu dapat memerintahkan jin dan berbicara dengan binatang. Atas segala karunia tersebut, maka Nabi Sulaiman pun selalu mengucapkan syukur kepada Sang Pemberi nikmat. Salah satunya seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Berawal ketika Nabi Sulaiman melihat sekawanan semut yang takut terinjak rombongan pasukan berkuda Nabi Sulaiman. Beliau pun tersenyum dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat mendengar ucapan semut tersebut. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Yang kelima, doa kebaikan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik bagi umatnya, baik dalam sikap dan perbuatan, begitu pula dengan doa yang beliau ucapkan. Di antara doa Nabi Muhammad SAW yang terkenal adalah doa memohon kebaikan dunia akhirat. Bermula saat Rasulullah SAW mendapatkan banyak ujian dan cobaan dari kaum kafir Quraisy, beliau pun kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Dan doa ini tidak hanya ditunjukkan untuk diri beliau sendiri, melainkan ditujukan pula bagi umatnya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Sahabat beriman, itulah 5 doa mustajab warisan Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.